Nah, tambahan beberapa catatan penting dari saya. Satu, seks itu adalah karunia Tuhan. Harus dijaga baik-baik. Ya, tolong diperhatikan ini. Harus dijaga baik-baik seks itu. Jangan dirusak. Ibarat mobil, jangan dibawa ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, karena seks adalah karunia Tuhan, maka nikmatilah semaksimal mungkin. Nikmati semaksimal mungkin. Masa usia di bawah 60 sudah nggak bisa? Itu adikku Joshua, what happened to you? Jangan-jangan kau terlalu banyak jajan. Ya. Ingat perumpamaan talenta pada Matius 25? Ya, dikembangkan talentanya maksimal, bukan? Ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta. 2 jadi 4, 5 jadi 10, 1 dikubur. Jadi nggak boleh dikubur. Jangan dikubur. Jadi jangan malah seperti aliran asketis. Dimatikan keinginan seksnya. Lalu yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh agar tetap setia kepada pasangan sampai akhir hidup. Kenapa saya bilang berdoa? Karena memang harus begitu. Harus begitu. Karena apa? Kalau kita baca Alkitab, kita ini bukan saja berdosa, tapi kita diperbudak oleh dosa. Nah, karena itu, rekan-rekan sekalian, saya lihat di sini ada Angelina, ada Javed, ada Menara, ya. Kalau berjatuhan orang-orang dalam area seksual, ya itu memang kedagingannya. Buah daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Karena itu kita perlu berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menolong. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan seks buat saya, jangan biarkan saya terbakar hawa nafsu. Tolonglah saya. Yang keempat, ingat bahaya selingkuh. Ingat bahaya selingkuh. Bagi Anda yang pernah berselingkuh, bertobat malam ini. Kalau tidak, jaga diri baik-baik. Dosa, jangan selingkuh, karena itu dosa, hukum Taurat ke-7. Ya. Jangan engkau berselingkuh. Ada juga masalah lain, selain masalah dosa, ada perbandingan. Apa maksud saya di sini? Kalau selingkuh dengan yang lebih tua atau lebih muda? Nah, jawabnya adalah lebih muda, bukan? Ya kan? Betul nggak? Saudara-saudaraku yang dicat, kalau selingkuh biasanya orang lebih tua atau lebih muda dengan yang selingkuh. Ya, pasti yang dengan yang lebih muda. Nah, kalau dia dengan yang lebih muda, maka dia nanti akan punya perbandingan. Maaf kata berjuta maaf, itu namanya dalam buku seksual dikatakan bahayanya itu adalah maka dia bisa membanding-bandingkan rasa. Nah, setiap kali kalau dia kembali kepada istrinya, maka dia bisa dibayang-bayangi oleh selingkuhannya. Dan karena itu dia akan tidak sepenuhnya menikmati. Itu bahaya. Dan itu terjadi dengan contoh-contoh konseling yang saya hadapi. Ini disingkat namanya ini. Ya, setelah dia berhadapan dengan istrinya yang selalu sibuk, diajak bercinta tidak mau, akhirnya dia tergoda dengan adik kelasnya, adik binanya. Akhirnya mereka pun berselingkuh selama kira-kira 3 tahun. Dan hubungan dengan istri sendiri menjadi hambar, formal. Demikian juga MYR. Ya. Mula-mula baik, suaminya itu sangat rajin, majelis gereja. Tetapi suaminya adalah langganan fitness. Rupanya di fitness itu dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik menurut dia, atau mungkin karena pakaian fitness begitu rupa ya, di gym. Akhirnya singkat cerita lambat laun jatuh. Setelah jatuh dia melihat bahwa wanita selingkuhannya yang ketepatan suaminya sudah meninggal jauh lebih baik menurut dia daripada istrinya. Akhirnya mereka sudah bubar sekarang. Nah, jadi ingat bahaya perselingkuhan. Ya. Lalu yang kelima, mari kita ingat, sex is art. Seks itu seni.
Kalau untuk komputer perlu belajar, ya, atau senam perlu belajar. Ya, banyak contoh-contoh lain. Main musik perlu belajar. Bagaimana kehidupan seks? Ya, perlu dipelajari. Ya, kasihan teman saya, sebutlah namanya RT. Istrinya cerita bahwa suaminya selalu editansil. Editansil itu dari teman saya, ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, itu dia. Belum sudah seret, sudah nggak bisa. Nah, ini harus diatasi. Gimana caranya? Itu tanyalah ahlinya, baca buku-buku. Yang keenam, jangan biarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan malah lebih menikmati seks daripada yang mengenal. Nah, ini kan lucu ini. Kita berkata seks adalah karunia Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan malah nggak menikmatinya. Orang lain tidak mengenal Tuhan malah menikmati. Lalu yang ketujuh, ini seks jangan diobrol. Seks jangan diobrol. Miliki eksklusivisme. Ya, bukan inklusivisme, eksklusif. Suami harus eksklusif bagimu, sebaliknya istrimu eksklusif bagimu. Lalu yang ke-8, lakukan segala macam hal yang baik untuk meningkatkan kehidupan. Jadi jangan pasif. Meningkatkan kehidupan seks dengan pasanganmu ya, bukan dengan yang lain. Caranya gimana? Peliharalah terus-menerus kemesraan. Jangan saling menyakiti. Jika salah, segera maafkan. Jadi berbuat salah adalah wajar. Kita harus berani berkata begitu. Apalagi makin tua, makin sering melakukan kesalahan. Di sanalah kasih itu makin dibutuhkan. Cara kedua, kesehatan, olahraga teratur. Karena apa? Karena sebenarnya hubungan seks itu juga kemampuan dan kemauan itu sangat dipengaruhi oleh aliran darah. Nah, kalau kita olahraga dengan baik, biasanya itu normal meningkat. Lalu tidurlah yang cukup. Nah, kurang tidur itu bermasalah. Lalu gizi, makanan yang bergizi. Dan juga bisa membantu mendorong hormon-hormon. Ya, obat-obat yang mendorong hormon itu. Tanyakan ahlinya. Lihat Prof. Google. Lihat Prof. Google nanti bisa. Nanti dia bilang misalnya, minum minyak kelapa atau makan coklat, makan toge atau gimana ya. Lalu cara lain meningkatkannya lah miliki waktu-waktu santai berduaan dengan kekasihmu. Kalian bayangkan, kalian bicarakan masa-masa indah tempo dulu. Coba pergi ke kafe kalau masih ada tempat kalian dulu bermesraan, berpegangan tangan.